Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita percaya semua karena kemurahan Tuhan sampai hari ini, penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita membuka dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Yang memerintahkan murid-muridnya adalah Yesus, ya, bukan murid-muridnya yang memerintahkan Yesus. Demikian juga Tuhan yang memerintahkan kita, bukan kita yang memerintahkan Tuhan. Tuhan itu Tuhan kita, ya, kita harus mentaati perintahnya. Tuhan itu raja kita, ya. Situasi kondisi apapun ya seorang raja harus dihormati, ya, harus kita tunduk dan taat kepada dia. Demikian juga kepada Tuhan, saudara sekalian, ya. Tuhan itu kalau kita melakukan perintah-perintahnya pasti dia bertanggung jawab terhadap kita, pasti dia akan menyertai kita. Dia berkata sekali tidak akan meninggalkan kita. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat sekalian, pasti kita bisa lakukan. Nggak mungkin dia memberi perintah, ya, yang membuat kita tidak bisa melakukannya, saudara sekalian, ya. Dimana sekalian jangan kita memerintah kepada Tuhan, ya, jangan kita ngebos kepada Tuhan. Misalkan contohnya begini, sekalian, ya, ada orang berkata begini, Tuhan tolong jaga rumah saya, sekarang saya mau pergi keluar kota untuk berlibur. Seringkali kita memerintah Tuhan tapi kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan mau kita melakukan perintah-perintahnya, ya. Yang pertama apa sekalian? Tuhan mau kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau supaya kita mengutamakan Dia. Di saat kita bangun tidur, ya, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jangan kita menomorduakan Tuhan, saudara sekalian. Tuhan tidak mau, ya. Saudara boleh, ya, punya hobi, tapi jangan hobi itu menomorduakan Tuhan. Saudara boleh kaya, tapi jangan kekayaan saudara itu menomorduakan Tuhan, ya. Saudara punya jabatan, ya, saudara sukses, saudara berhasil, saudara pintar, tapi jangan sampai menomorduakan Tuhan. Saudara punya istri, saudara punya anak, saudara punya cucu, ya, jangan sampai memberhalakan, ya, sampai, ya, menghalangi saudara tidak beribadah kepada Tuhan, ya, sehingga saudara menomorduakan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak mengutamakan Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan hanya patung-patung yang disembah zaman dahulu, tetapi saudara sekaliannya, berhala-berhala modern sekarang ini, sosial media, internet, ya, games yang mengandungi anak-anak muda, bahkan tontonan-tontonan di hari-hari ini, ya, yang menguasai dunia ini, saudara sekalian, ya. Tuhan tidak mau kita dikuasai oleh itu, tapi kita harus menguasainya, ya. Jangan karena itu sehingga kita menomorduakan Tuhan, dan itu adalah satu penyembahan berhala. Terus apalagi, ya, perintah-perintah Tuhan itu Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan segenap akal budi kita, dan mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Itu perintah-perintah Tuhan. Kepada suami istri, ya, khususnya, ya, hai istri, ya, tunduklah kepada suamimu, walaupun suamimu mungkin kasar, ya, tetapi itulah perintah Tuhan, ya. Hai suami, ya, kasihlah istrimu, walaupun mungkin istrimu agak cerewet, ya, tetapi itulah perintah Tuhan. Hai anak-anak, ya, taatilah orang tuamu, ya, supaya engkau berbahagia dan panjang umur, ya, supaya engkau berhasil dan beruntung di masa depanmu. Itu harus saudara dilakukan, ya. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15, ya, berkata, saudara sekalian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ya. Gak mungkin kita mengasihi Tuhan tapi kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya, ya. Itu bagaikan dikatakan gong gemerincing bunyinya, ya, bagaikan tong kosong bunyi nyaring, ya, kalau kita mengasihi Tuhan tapi kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya. Yang kedua, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ketika hari sudah malam, malam bicara daripada akhir zaman. Di akhir zaman ini kita harus banyak berdoa. Saudara sekalian, doa itu adalah napas orang percaya. Saudara sekalian, kalau kita tidak bernapas pasti kita mati. Tuhan Yesus waktu di bumi ini, waktu dia ada di bumi, dia suka berdoa. Dia selalu mengundurkan diri di tengah kerumunan orang banyak. Tahu-tahu dia menyingkir, dia berdoa. Dia mau fokus kepada Bapaknya, ya, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus pagi-pagi buta, ya, di hari masih gelap dia sudah berdoa. Di Taman Getsemani berdoa. Banyak Tuhan Yesus selalu berdoa. Tuhan pun mau kita berdoa, memberi waktu khusus, ya, memberi waktu untuk Tuhan, ya. Di rumah kita harus ada waktu pribadi, ada mesbah doa untuk keluarga, ya, di mana Tuhan berkata, ini adalah waktunya Tuhan, ya.
kairosnya Tuhan, kita harus masuk ke dalam waktunya Tuhan, bukan waktunya dunia ini, saudara sekalian ya. Bahkan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu, ya. Bapakmu yang melihatnya tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tersembunyi dalam arti apa? Kita fokus kepada Tuhan. Kita terpisah dari hingar-bingar dunia ini, supaya sekarang ini kita bisa berdoa, bisa fokus kepada Tuhan, dan apa kita pinta dan apa kita pohonkan, Tuhan mau menjawabnya, saudara sekalian. Yang kedua, saudara sekalian, ya, di mana Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tuhan Yesus sekarang ini ada di sorga, ya. Dia sedang berdoa buat kita, ya, supaya kita kuat, ya, supaya kita mampu menghadapi, ya, pencobaan-pencobaan di hari-hari ini, supaya kita sampai kepada tujuan kita, yaitu Yerusalem yang baru. Dia memberikan kuasa Roh Kudusnya untuk menyertai kita, saudara sekalian. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya, jadi Tuhan tahu, ya, sekalian, kita sedang menghadapi badai di hari-hari ini. Murid-muridnya sedang diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai, ya, oleh angin sakal. Angin sakal itu bicara daripada angin yang datang dengan tiba-tiba, ya. Angin sakal inilah di tengah ketenangan laut itu tiba-tiba dia datang dengan tiba-tiba. Di Danau Galilea itu sering terjadi begitu, sekalian, ya. Pencobaan itu datang dengan tiba-tiba. Kematian itu datang tiba-tiba, ya. Masalah itu datang tiba-tiba, sekalian, ya. Di mana dia tidak pernah permisi dulu kepada saudara, ya. Dia tidak pernah punten dulu, dia datang dengan tiba-tiba, dia menyerang. Banyak rumah tangga yang berbahagia di hari-hari ini, sekalian, ya. Tahu-tahu datang angin sakal, ya. Ada kematian, ya, saudara sekalian, ya. Sehingga itu sangat, ya, membuat mereka terpukul, sekalian, ya. Oleh sebab itu kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Itulah, saudara, Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, supaya kamu jangan binasa. Saudara sekalian, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, ya. Kira-kira jam 3 malam. Jam 3 malam ini bicara waktu jaga yang keempat. Di tengah kegelapan dunia ini, sekalian, ya. Dunia ini, kegelapan dosa ini, ya. Tuhan Yesus, ya, sebentar lagi fajar menyingsing dia akan datang. Maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa, saudara sekalian, ya. Di saat kesusahan kita, sekarang Tuhan Yesus datang berjalan di atas air. Dia menyatakan kuasanya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara sekalian, jangan, ya, karena ketakutan yang terlalu berlebihan di hari-hari ini, sehingga kita melihat Tuhan seperti melihat hantu. Oleh sebab itu kita harus banyak baca firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itu akan menerangi kita supaya kita tidak tersesat, ya. Jangan sampai sesuatu kita disesatkan oleh nabi-nabi palsu di hari-hari ini, ajaran-ajaran palsu, ya. Jangan kita disesatkan oleh ajaran-ajaran, ya, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kita banyak baca firman Tuhan, ya, kita percaya sekali, kita bisa membedakan, ya, yang mana yang benar dan tidak, ya, sehingga kita tidak melihat Tuhan, ya, seperti hantu, ya. Dan jangan kita mengandalkan kekuatan, ya, dunia ini, ya, di saat kita sedang takut, ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan-kekuatan orang pintar, ya, kuasa kegelapan yang dunia ini, tapi kita harus mengandalkan Tuhan, saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus bilang tenanglah, ya. Tuhan berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut, ya, menghadapi badai dan gelombang dari hari ini. Saudara sekalian, ya, hanya dekat Allah saja kita tenang, ya. Di dunia ini tidak ada, ya, damai dan tenang, ya, yang bisa kita cari, yang bisa kita beli. Saudara sekalian, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lalu Petrus berseru, menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air, ya. Jadi dari sekian murid ini hanya Petrus yang merespon, ya, yang bereaksi, ya, yang respect akan, yang peka akan suara Tuhan. Sesekali kita harus peka akan suara Tuhan di hari-hari ini, ya. Suara firman-Nya, ya, suara Roh Kudus-Nya, ya. Jikalau engkau mendengar suaranya, ya, janganlah keraskan hatimu, ya. Itulah Roh Kudus, ya. Saudara sekalian, ya. Jadi kita harus peka akan suara Tuhan, ya. Petrus bilang, apabila itu engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di air, ya. Kita harus datang kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan di hari-hari ini, sekalian, ya. Seluruh dunia mau datang kepada Tuhan, ya. Tuhan mengundang kita, ya. Bahkan dikatakan, kata Yesus, datanglah, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Datanglah, ya. Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan beri kelegaan kepadamu. Siapa yang sedang berletih lesu, siapa yang sedang mengalami masalah, persoalan, ketakutan di hari ini,
Datanglah kepada Tuhan Yesus, pasti Dia akan beri kelegaan dan kedamaian kepadamu. Ya, karena hanya belajar kepada Dialah kita akan mendapat keselamatan sekian dunia di hari-hari ini sekian dengan goncangan ini ya. Kita melihat ya di Eropa ya, anak-anak mudanya meremehkan Tuhan ya. Bahkan ya orang-orang Kristen di sana meremehkan Tuhan. Sekarang di jalan-jalan mereka berlutut bersujud memohon pertolongan Tuhan ya. Kenapa ya? Kita percaya ini maksud Tuhan ya. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku ya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara sekalian, Petrus ini waktu dia fokus kepada Tuhan, ya, dia bisa berjalan ya di atas air ya, sama seperti Yesus. Demikian juga saudara, kalau saudara fokus kepada Tuhan, kita pun bisa melakukan ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus ya. Sebab kuasa itu telah diberikan kepada kita. Kuasa itu lebih besar daripada kuasa dalam dunia ini. Kita bisa mengalahkan ya kuasa-kuasa dalam dunia ini ya, termasuk COVID ini sekiannya yang tidak kelihatan ya, tapi yang menyertai kita lebih besar daripada menyertai COVID itu. Saudara sekalian ya. Lalu ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Jadi Petrus ini dia percaya kepada Yesus, tapi belum mempercayakan dirinya kepada Yesus. Sebab dia masih bimbang ya. Di saat dia fokus kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air sama seperti Yesus. Tapi saat dia matanya mulai bergeser, yang melihat ke kiri dan ke kanan, melihat gelombang, melihat angin, dia mulai tenggelam. Demikian juga saudara kita ini sesekali kalau sudah percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada yang lain ya, jangan bimbang ya, supaya kita tidak tenggelam. Saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, orang yang bimbang itu disebut orang yang kurang percaya. Saudara sekalian, jangan kita bimbang di hari-hari ini. Ya, kita harus fokus kepada Tuhan. Orang yang bimbang pun dikatakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Ya, orang yang bimbang itu juga orang yang mendua hati. Ya, saudara sekalian ya, jadi kita jangan bimbang ya, kita harus fokus kepada Tuhan. Orang yang mendua hati itu sekalian dia tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Banyak orang Kristen yang masih mendua hati, percaya kepada Tuhan, masih percaya kepada dukun-dukun, masih percaya kepada kuasa kegelapan, masih percaya kepada orang pintar, masih percaya kepada kekuatan mengandalkan manusia. Saudara sekalian ya, Tuhan mau supaya kita hanya mengandalkan Dia ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Undang Yesus masuk ke dalam perahu kehidupan kita, sekalian ke dalam rumah tangga kita. Sehancur-hancurnya suatu rumah tangga, sekalian seburuk-buruknya rumah tangga, jikalau kita mengundang Yesus masuk ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga itu akan dipulihkan, saudara sekalian, akan diberi damai sejahtera. Sebahagia-bahagianya rumah tangga, sesukses-suksesnya satu rumah tangga, jika tidak mengundang Yesus dalam rumah tangganya, maka rumah tangga itu akan hancur ya. Kita tahu ya, surga akan menjadi neraka kalau tidak ada Yesus. Ya, neraka akan menjadi surga kalau ada Yesus. Jadi saudara sekalian ya, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah ya. Baru mereka terbuka, Yesus itu adalah Allah ya, Yesus adalah Tuhan ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat beri keselamatan, hanya nama Yesus ya. Dialah penguasa langit bumi bersama dengan segala isinya. Langit, bumi dan lautan itu mendengar perintah Tuhan ya, karena Tuhan itulah Allah saudara yang harus dipuji, disembah. Di saat kita sesekalinya ada Yesus dalam diri kita ya, pastilah kita akan suka menyembah Tuhan, kita suka berdoa, kita suka melayani Tuhan, dan juga kita suka memuji Tuhan, saudara sekalian ya. Jadi tidak mungkin ya orang yang katanya ada Yesus dalam dirinya, tapi kalau dia juga tidak suka beribadah, tidak suka berdoa ya, itu sia-sia, saudara sekalian. Ya, jadi saudara sekalian, Allah kita itu ya, Dia berjanji ya, bersama Dia kita akan mengatasi ketakutan, ya, kekhawatiran ya, pergumulan hidup ini ya. Dia pasti mengatasinya ya, saudara sekalian, asal kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Sebab Dia ada Allah yang dinamis ya. Dia bukan Allah yang apatis, bukan Allah yang statis, tapi Dia dinamis ya. Dia saudara sekalian, Dia mau bekerja, Dia bergerak ya. Dia menyelamatkan kita, Dia mau menolong kita ya. Kita pun harus bangkit di hari-hari ini, saudara sekalian ya. Karena Dia itu sekalian yang layak dipuji, disembah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam Yesaya 41 ayat 13, Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadanya, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Ya, pertolongan kita bukan dari gunung-gunung, dari dunia ini, tapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Oleh sebab itu sekalian, biarlah kita mau melakukan perintah-perintah Tuhan, kita mau banyak doa dari hari ini, kita mau fokus kepada Tuhan, kita jangan bimbang. Biarlah kita hanya fokus kepada Tuhan. Demikian firman yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.